apa yang kita lakukan dalam bisnis semuanya ada efeknya Kepada ke brand. brand. Contohnya tukang parkir. Padahal kalau dalam struktur bisnis ya mungkin itu termasuk orang operation. Iya. Tapi itu mempengaruhi terhadap Betul. brand gitu. Termasuk ketika kita salah memberikan brand, pasti berpengaruh pada bisnis ya, betul? Oh pasti. Pasti. Kita salah treatment dalam branding, ada efek terhadap bisnisnya, penjualan, di situ finance. Iya. Gimana sih cara kita memberi nama Oke, nama. brand kita Oke. supaya catchy banget? Gitu. Oke, Dapat. nama ya. Satu, Brand dan branding. Jadi itu adalah sesuatu yang berbeda. berbeda, betul. Branding adalah aktivasi atau kegiatannya. Betul sekali. Gitu ya. Lanjutin dong kayak gimana? Nah, ya lanjutin aja. Kita ngomongin masalah brand dan branding. Brand. Realnya gimana gitu Iya, ya. iya. Tadi Kang Nugi mau bikin rumah ya. Betul. Misalnya Kang Nugi mau bikin rumah lagi. Kenapa kok bikin rumah lagi? Mungkin istrinya nambah. Mungkin ya. Saya orangnya setia, maaf ya. Soalnya dilihat istri saya nih. Oh gitu ya. Sorry Bu. Oke, misalnya Kang Nugi mau bikin rumah. Pertama kali yang dipanggil atau diundang adalah arsitek Arsitek, oke. untuk ngebikin sketch Iya. dan lain-lain. Setelah, udah bagus nih gambarnya, 3D-nya udah oke, saya udah suka sama konsepnya. Selanjutnya panggil Tukang bangunan atau kontraktor. kontraktor. Untuk ngapain? Iya, mewujudkan Mewujudkan apa yang ada di dalam gambar. desain. Gambar itu yang disebut dengan brand. Brand tuh gambarnya. Ya. Oke. Kontraktornya membangunnya itu disebut dengan branding. Oke. Clear banget ini, clear banget. Branding itu adalah mewujudkan gambar Apa tadi yang ya? ada di konsep Oke, siap. Nah, merek sama brand. sama ya, brand. Ya, nggak ada bedanya. Nggak ada Itu bedanya. cuma bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Udah, sesederhana itu. Brand. Logo. Logo adalah salah satu cara branding. Oke. Apakah branding cuma iklan dan logo? Enggak. Enggak. Ada banyak cara untuk branding. Contoh, Kang Nugi pernah pergi ke toko fotokopian nggak? Iya, Pernah. Fotokopi apa, Kang? sebutin mereknya. Enggak, memfotokopi dokumen apa gitu maksudnya. KTP. Oh, KTP. Mau KUA? Buku nikah. Paspor. Oh, paspor ya. Oke. Kang Nugi mau ke fotokopian. Iya. Fotokopi berapa sih untuk ongkos fotokopi untuk fotokopi KTP? 500.000 lah. 1.000 lah ya. Parkirnya 2.000. Di Bandung parkir berapa? Parkir 2.000. 2.000. Ya motor 1.000. Motor 1.000. Kalau Kalau saya naik pakai mobil ya 2.000. Tukang parkirnya kalau kamu nggak bayar parkir nggak boleh pergi. Bayar dulu 2.000. Wah, parah dong ya. 3.000 dong. Kang Nugi balik lagi ke situ nggak? Nggak mau? Nggak mau ya? Ogah. Nggak mau kan? Suatu ketika marketing dari toko fotokopi ini, ayo dong ke tempat saya, Ternyata konsumen ada nggak mau. Nggak mau. Kemudian marketing dari toko fotokopi ini dimarahin sama bosnya. Kamu marketing kok nggak becus sih? Masa nggak bisa jualan? Iya. Padahal yang lain tuh laku, itu nggak ada masalah iya. segala macam gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa konsumen nggak mau datang ke toko fotokopi ini? Karena tukang parkir. Karena tukang parkir. Iya. Kenapa yang disalahin orang marketing? Nah, Ayo. salah direktur. Berarti perlu mengetahui secara holistik permasalahan. Iya, benar sekali. Betul. Jadi, kalau saya melihat contoh kasus fotokopian ini tadi, ini kejadian sebetulnya di toko fotokopinya mama saya. Oke. Tukang parkirnya emang resek seperti itu kira-kira. Nah, yang salah tukang parkir. Yang kena dampak siapa? Orang marketing. Yang kena dampak tukang parkirnya atau keseluruhan bisnisnya? Keseluruhan bisnisnya. Omset turun. Reputasi rusak habis. Sehingga saya berpikir membangun sebuah konsep yang saya sebut dengan Name Away. Saya berpikirnya
seperti ini tadi. Gitu. Ada bisnis, ada brand. Ini sekeping mata uang yang berbeda sisi. One side. Two side. One coin. Ya, one coin two side. Ya, one coin two side. Saling berhubungan, Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Apa yang kita lakukan dalam bisnis, semuanya ada efeknya kepada brand. Contohnya tukang parkir. Padahal kalau dalam struktur bisnis, ya mungkin itu termasuk orang operation. Iya. Tapi itu mempengaruhi terhadap brand. Gitu. Termasuk ketika kita salah memberikan brand, pasti berpengaruh pada bisnis ya, betul? Oh pasti. Kita salah treatment dalam branding, ada efek terhadap bisnisnya, penjualan, di situ, finance. Iya. Di situ efeknya. Oke. Duh, saya jadi pengen nanya nih, nggak apa-apa ya loncat-loncat ya, Nggak tapi apa-apa, ini nyantai. untuk yang lain. Gimana sih cara kita memberi nama Oke, nama brand kita supaya catchy banget? Gitu. Oke, Dapat. nama ya. Satu, kalau Kang Nugi dengar nama Sultan. Bagus atau enggak? Sultan, keren. Kalau produk saya adalah sampo untuk anak-anak, perempuan, harga murah, cocok gak? Mereknya? Sultan. Nggak nyambung. Iya. Sehingga kalau bikin nama, bukan cuma bagus, tetapi bener. Oke, bagus belum tentu benar. Betul sekali. Nah, gimana caranya benar? Yang pertama, sesuai dengan brand personality. Oke, satu ya, sesuai dengan brand personality. Oke. Apa itu brand personality? Nama Sultan, kalau kita analogikan seperti seorang manusia, feminim atau maskulin? Fun atau serius? Ekonomis atau mewah? Anak-anak atau dewasa? Hanya sebuah nama bisa merepresentasikan personality. End of mind, betul. Iya. Satu, kalau mau bikin nama, bikin personality-nya dulu. Kalau kita mah nama dulu baru personality ya. Jadi personality dulu nih. Gak apa-apa. Kalau asal pas. Contoh misal, Kang Nugi punya anak misalnya, namanya Abbas. Misal namanya Abbas. Kemudian istri Kang Nugi pengen buka salon muslimah. Namanya Abbas. Abbas, salon muslimah. Salon muslimah Abbas. Kira-kira gimana? Salon muslimah Abbas. Gak enak banget ya. Apa yang terfikirkan? End of mind-nya apa? End of mind-nya gak akan laku itu. Gak dapet aja. Oke, gak dapet. Jadi boleh sih pakai nama anak, mau nama istri, mau nama suami, mau nama adik, mau nama keluarga, itu boleh sah aja. Syaratnya bener. Yang pertama adalah sesuai dengan personality-nya. Oke, lanjut dong. Lu jadi penasaran nih, personality apalagi? Tapi ini bisa jadi ngalahin e-course nggak ini kita ini? Oh enggak. Khawatirnya jadi e-course-nya? Enggak ya? Enggak. Gini orang yang gratisan aja begini gitu. Aduh, parah. Keren. Personality yang kedua. Perlu dijelasin nggak kenapa personality itu penting? Boleh, dikit aja biar nggak terlalu panjang. Kenapa personality itu penting? Dan kenapa brand personality itu penting? Sebelum itu mungkin saya tanya dulu. Apa sih brand personality itu? Brand personality adalah karakter atau sifat-sifat manusia yang dilekatkan kepada sebuah brand. Sifat manusia dilekatkan pada sebuah brand. Itu yang disebut dengan brand personality. Pertanyaannya, kenapa ini brand harus dilekatkan ke sifat-sifat manusia? Tujuan membangun brand adalah loyalitas, supaya orang jatuh cinta, supaya orang membela, supaya terkoneksi hubungan di situ. Brand adalah benda, kata benda, dan dia adalah benda mati. Nggak ada teorinya manusia makhluk hidup bisa jatuh cinta kepada benda mati. Nggak mungkin dia bisa jatuh cinta. Gimana supaya bisa jatuh cinta terhadap brand yang dia benda mati? Maka dilekatkanlah sifat-sifat makhluk hidup di situ.
Wow. Dan itu persepsi semuanya ya? Semua persepsi. Wow. By design. Saya kayak ngebayangin gini ya, kita kalau kita punya produk, kita punya brand itu dikasih jenis kelaminnya dulu gitu. Bener sekali. Makanya personality, feminin maskulin. Iya gitu ya. Iya. Oke. Kenapa? Kalau kita hanya mau jualan tanpa membangun brand, ya sudah nggak apa-apa. Siap. Tapi kalau ini jangka panjang, sampai orang bisa jatuh cinta terhadap brand ini, bukan produk, brand ini. Harus punya personality itu mutlak. Yes. Clear, oke, personality. Yang kedua. Personality. Yang kedua adalah sesuai dengan market kategori. Sesuai dengan market kategori. Itu makhluk apa lagi nih? Market kategori. Belum selesai nih, jelasin ya. Makanan dari jenis apa itu market kategori. Secara sederhana, market kategori bisa juga dianalogikan dengan jenis bisnis. Walaupun itu nggak menggambarkan 100%, tapi gampangnya begitu. Iya. Saya punya klien bimbel untuk masuk ke stan. Satu siswanya 200 juta. 200 juta? 200 juta, satu siswa. Wow. Premium nggak? Banget. Premium banget. Kemudian dikasihlah nama Crown. Crown. Mahkota, oke. Menurut Kang Nugi, kalau kita berbicara tentang segmen dulu ya. Yang ketiga adalah sesuai dengan segmentasinya. Kalau sesuai dengan segmennya, sesuai nggak nama Crown ini? Sesuai. Crown, mewah. 200 juta. Oke. 200 juta. Dengan jenis bisnisnya, pas nggak ada sebuah bisnis bimbel dikasih nama Crown? Tar. Kan kalau channel saya ini channel komunikasi ya. Iya. Crown, bimbel premium. Crown, asal nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. I see. Ketika kita memilih sebuah nama, perlu disesuaikan dengan market kategorinya. Dia di bisnis apa? Oke. Contoh lain lagi satu ya. Yaitu saya pernah punya klien juga, sebuah sekolah Muslim, harga premium. Namanya adalah Harapan Bunda. Harapan Bunda premium. Waktu datang ke saya awal, saya ditelepon, Mas bisa nggak ke kantor saya, bagian PR-nya atau humas lah. Saya datang ngobrol, saya udah merasa sebetulnya bahwa nama ini nggak pas. Saya bilang gini, Ustadz, boleh nggak saya usul kalau nama ini diganti? Wah, gimana? Anda saya panggil ke sini untuk ganti logo, ganti visual, kenapa suruh ganti nama gitu? Iya, oke. Saya bilang gini, Ustadz, gini, menurut saya ini punya persepsi negatif nih. Karena ini sekolah Islam, premium nama Harapan Bunda kurang pas. Begini aja Ustadz, saya risetkan kecil-kecilan. Mulailah saya tanya ke beberapa orang setelah itu. Saya tanya ke mereka, kalau misalnya ada sebuah bisnis yang bernama Harapan Bunda, bisnis apa yang cocok? 90% mereka mengatakan rumah sakit bersalin ibu dan anak. Kok itu ada yang di end of mind saya juga sama? Rumah sakit bersalin ya, Mas? Ya, rumah sakit bersalin itu lebih pas menggunakan nama itu. Betul. Iya. Ternyata generalis juga ya, maksudnya orang-orang juga menangkap hal yang sama. Iya, betul. Oke. Dan di dalam sebuah brand, jangan pernah melawan persepsi konsumen. Nggak akan bisa menang. Jangan pernah melawan persepsi konsumen. Betul. Wow. Itu kata kunci itu. Kita nggak perlu memberikan kalimat deskripsi penguat hanya untuk menetralisir apa yang sudah dipikirkan, ya sesuatu yang berlawanan gitu. Eman-eman effortnya gitu. Capek ngelawan itu. Betul. Energinya berat. Nah, kemudian saya tanya lagi nih, pertanyaan kedua. Waktu saya kecil-kecilan itu. Kalau ini ada sekolah, namanya adalah Harapan Bunda. Sekolah yang bagaimana? Ini udah ada sekolahnya di depannya ya. Kalau tadi cuma Harapan Bunda doang. Pertanyaan pertama. Sekolah Harapan Bunda, sekolah kayak gimana?
Menurut Kang Nugi sekolah kayak gimana coba? Harapan Bunda, kesian banget ya. Maksudnya nelangsa gitu ya. Oke. Iya Harapan Bunda, iya. Ya nggak dapat lah ininya ya. Kalau high class ya. Ya high class. Nggak dapat ya. Nggak dapat. 80% mereka mengatakan ini adalah sekolah Katolik. Oh, Karena dari ada sisi itunya Bunda. ya. Iya betul. Karena Bunda itu melekat sama Maria. Maria, betul sekali. Harapan Bunda. Iya. Yang kedua sekolah bidan. 20% jawab. Artinya goal menjadi sekolah muslim premium nggak nyampe dengan nama ini. Iya. Kemudian saya mengajukan Lebih udah kan. Harapan Umi. Nah, Enggak ini bercanda. Lanjut nah. kalau uminya jamak Skip teman-teman. Oke, lanjut. Nah, kemudian setelah itu saya sampaikan data ini. Oh gitu ya Mas. Menurut Mas Dudi solusinya gimana? Nah, mulai menerima. Kita buat singkatan aja deh. Seperti KFC tadi. Betul. Kentucky Fried Chicken di Amerika terjadi kasus kata-kata fried ini goreng ini memiliki image negatif, yaitu kolesterol tinggi, junk food dan lain-lain. Supaya kalimat ini nggak tersebut, nggak terbaca di pikiran konsumen, maka disingkatlah menjadi KFC. Dan Harapan Bunda jadi apa? Harapan Bunda akhirnya menjadi Spanda. SMP Harapan Bunda. Spanda. Nama lebih muda. Spanda. SMP Harapan Bunda. Oh, keren juga ya. Gitu. Kirain Harbun. Iya, ada dua pilihan. SMP Harbun dan Spanda. Kalau Harbun juga nggak dapet ya. Harbun nggak dapet. Kurang enak didengar kurang enak gitu. Karena nama Panda, Harapan Bunda. Iya, Panda. Panda. Ada namanya theater of mind. Yes. Begitu disebut nama tertentu langsung nempel. Langsung kemana-mana gitu pikirannya kita. Gitu kira-kira. Iya. Udah 3 ya. Yang pertama tadi adalah sesuai dengan brand personality. Kedua sesuai dengan market kategori. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan segmentasi. Yang keempat adalah sesuai dengan kutubnya. Kutub. Oke. Apa itu kutub? Saya membagi di dalam brand ini jadi 2 kutub. Yang pertama adalah ya boleh bilang lah kutubnya kutub barang murah sama barang mahal. Udah gitu doang. Oke, iya. Barang murah itu barang kayak gimana? Barang yang ketika konsumen ingin membeli tanpa pertimbangan cukup matang. Jadi antara saya pengen beli itu cuma segini nih jaraknya. Beli, tipis. pengen beli. Udah gitu. Contohnya apa? Minuman-minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Iya. Di minimarket. Itu keputusan pembelian ya pada saat itu. Betul. Saya haus pengen beli ya udah selesai. Ketika brand yang kita inginkan tidak ada, kita ngambil brand sebelahnya tanpa pertimbangan matang. Kan nggak riset dulu kan. Ini reviewnya gimana ya? Air mineral di sebelahnya nih kok saya belum pernah minum. Iya, enggak sampai segitu ya kan? Enggak. Kenapa? Karena resiko kecil kalau salah beli. Iya. Yang kedua, keputusan pembelian diambil dengan sangat cepat sekali. Ini kutub pertama nih, karakteristiknya barang-barang murah. Karakteristik kutub kedua adalah barang-barang mahal. Yang gimana? Kalau konsumen beli, saya pengen beli, sampai beli itu panjangnya segini. Tadi segini. Right. Ini segini. Right. Pertimbangannya panjang. Iya. Misalnya Kang Nugi. Saya beli mobil juga gitu. Mobil nggak mungkin kan? Lewat jalan showroom, kok mobilnya bagus? Iya. Udah beli, saya bayar. Nggak gitu ya. Saya nonton dulu Fitra Eri, Ridwan Hanif, Motomobi. Ini YouTube disebutin semua emang kita ya. Artinya di situ banyak keputusan pembelian. Iya, betul. Betul kan? Betul. Nah, kita ada di kutub mana? Kalau ada di kutub yang barang murah, maka produk base pemberian namanya. Begitu terdengar, tergambar langsung produknya. Oke. Harus produk base. Product base. Kalau murah, product base teman-teman ya. Direct saya sebutnya. Oke. Begitu disebut, langsung terfikirkan apa yang dijual. Karena keputusan pembelian cepat, nggak mungkin konsumen suruh loading dulu apa makna kalimat ini, makna nama ini. Iya. Yang barang mahal, story base. Aduh. Ini ilmu keren macam apa ini kita dapatkan hari ini ya? Keren banget ya. Product base yang murah, story base yang mahal.
Wow. Nah, di situ kita perlu membangun misalnya Neymar. Apa hubungannya sama agensi? Nggak ada. Dan biarin aja nggak apa-apa. Nah, anakmu kan, Mas? Anakmu kan Neymar. Neymar nama anak, tetapi Neymar bisnisnya ada duluan. Oke. Jadi kebanyakan orang kan nama anak dijadikan nama bisnis. Kalau saya nama bisnis jadi nama anak. Jadi nama anak. Untung aja bisnisnya nggak cireng. Nama anaknya cireng. Tahu nggak singkatan Neymar apa? Saya pernah baca itu, gitu. Tapi nggak seru kalau saya ngomong. Langsung aja. Bukan gitu. Lupa aja dia paling. Ya. My knee. Oke. Magnet. Wah, keren. Ternyata ingat. Dapat buku ya. Ya, money magnet. Ya. Okay. Harapannya adalah klien-klien datang ke Neymar jadi sebuah money magnet dalam bisnisnya. Oke. Nah, ini kan nggak ada story base. Oh, teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa. Gitu ya, ini story base. Iya. Nah, itu 4 hal inilah strategi dalam membuat nama. Simpel ya, tapi dalam semuanya loh. Iya, Masya Allah. Tapi jelap teman-teman sekalian.